Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya jangan lupa buat like dan subscribe akun YouTube aku ya. Nah, kita akan membahas tentang sejarah kurikulum, di mana perubahan kurikulum dalam setiap periodenya. Penelitian kurikulum menurut Hilda Taba 1962, di mana kurikulum adalah outline of learning yang berarti bahwa kurikulum adalah segala sesuatu yang direncanakan untuk dipelajari oleh siswa yang memuat rencana pembelajaran peserta didik. Sejarah kurikulum 1947 di mana disebut dengan Rencana Pembelajaran 1947. Kurikulum pertama yang lahir di masa kemerdekaan. Memakai istilah Leerplan, artinya rencana pelajaran perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis. Nah, dari orientasi pendidikan Belanda, kepentingan nasional. Kurikulum ini dilakukan di tahun 1950. Kurikulum ini adalah pengganti dari sistem pendidikan kolonial Belanda. Orientasi pendidikan ini menekankan pada pendidikan pikiran, yang diutamakan adalah watak, kesadaran bernegara, dan bermasyarakat. Nah, materi yang dicakup adalah pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua, kurikulum 1952, di mana disebutkan bahwa dengan rencana pelajaran terurai 1952 mengalami penyempurnaan kurikulum. Ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan yang nasional. Yang paling menonjol dan sekaligus ciri dari kurikulum 1952 ini adalah pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Silabus dari kurikulum ini adalah seorang guru mengajar dengan satu mata pelajaran. Kurikulum 1964. Nah, ini adalah menjadi kurikulum ketiga setelah 1952. Disebutkan dengan Rencana Pendidikan 1964. Kurikulum 1964 yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapatkan sebuah pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang sekolah dasar, sehingga pembelajaran diprogramkan menjadi 4 pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional, artistik, kepergelaran, dan jasmani. Pemerintah kembali menyempurnakan sistem pendidikan di Indonesia diberi nama Rencana Pendidikan 1964, di mana pokok-pokok pengetahuan dan kegiatan fungsional yang praktis. Kurikulum 1968 di mana kurikulum ini bersifat politis. Nah, tujuannya adalah untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, serta memiliki keterampilan jasmani, moral, budi pekerti dan keyakinan beragama. Kurikulum 1968 ini merupakan perwujudan dari orientasi pelaksanaan Undang-Undang 1945 secara murni dan konsekuen. Kurikulum ini juga menekankan pendekatan organisasi materi pembelajaran seperti pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar dan kecakapan khusus. Selanjutnya, kurikulum 1975, di mana menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efektif dan efisien. Latar belakang lahirnya kurikulum ini adalah pengaruh konsep bidang manajemen, yaitu MBO, yang tentang tujuannya terdapat metode dan tujuan pengajaran. Kurikulum ini banyak dikritik oleh masyarakat. Pada kurikulum ini, setiap satuan pelajaran dirinci menjadi tujuan instruksional umum, tujuan instruksional khusus, sehingga guru dibuat sibuk untuk menulis rincian yang akan dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran. Nah, selanjutnya kurikulum 1984, di mana kurikulum 1984 adalah kurikulum 1975 yang disempurnakan. Posisi siswa sebagai subjek belajar dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendistribusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut dengan cara belajar siswa aktif atau CBSA. Setiap diuji cobakan banyak mengalami deviasi dan reduksi. Di sekolah kurang bisa menafsirkan CBSA ini. Yang terlihat adalah suasana gaduh yang terjadi di kelas-kelas. Akhirnya timbullah penolakan tentang CBSA di masyarakat. 1994 dan suplemen 1999, di mana merupakan hasil upaya untuk memadukan kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Sayang perpaduan di antara keduanya berbeda dengan tujuan dan prosesnya itu belum berhasil, sehingga banyak dikritik.
berdatangan disebabkan oleh bebannya belajar siswa yang terlalu berat dan muatan nasional hingga muatan lokal. Materi muatan lokal disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing, misalnya bahasa kesenian daerah, keterampilan daerah, dan lain-lain. Nah, kurikulum 1994 ini adalah menjadi kurikulum yang sangat padat. Nah, pada kurikulum ini adalah pada masa kejatuhan rezim Soeharto pada 1998 diikuti dengan kehadiran suplemen kurikulum 1999 berubah untuk menambah sejumlah pelajaran materi yang ada. Kurikulum 2004, kurikulum KBK. Kurikulum yang berbasis kompetensi pendidikan pada masa reformasi, di mana kurikulum ini disebut dengan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK, mengandung 3 pokok yaitu pemilihan kompetensi yang sesuai, spesifikasi indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan kompetensi. Struktur KBK ini dirinci dalam komponen aspek kelas dan semester keterampilan dan pengetahuan dalam setiap mata pelajaran. KBK sendiri memiliki ciri-ciri sebagai berikut: menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal. Yang kedua adalah kegiatan belajar menggunakan pendekatan metode yang bervariasi. Nah, sumber belajar bukan hanya guru, tapi juga sumber belajar lainnya memenuhi unsur indukatif. Yang keempat adalah penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam data pengembangan atau pencapaian sesuatu. Kompetensi dipergunakan perumusan indikator, di mana indikator ini untuk menjawab pertanyaan yang sering muncul bagaimana untuk mengetahui hasil belajar siswa. Kurikulum 2006 yang biasa disebut dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau lebih dikenal dengan KTSP. Pada pelaksanaan KBK masih dalam uji terbatas, namun pada awal tahun 2006 uji terbatas itu dihentikan. Dan selanjutnya diterbitkanlah Permen nomor 24 tahun 2006 tentang standar isi kurikulum. Dan keluarlah Permen nomor 23 tahun 2006 tentang standar kelulusan. Dan lahirlah kurikulum 2006 ini yang disebut dengan KTSP yang pada dasarnya sama dengan kurikulum 2004. Terdapat perbedaan yang menonjol pada dua kurikulum ini terletak pada kewenangan dan penyusunannya, yaitu yang mengacu pada jiwa dari desentralisasi sistem pendidikan, sedangkan sekolah dalam hal ini dituntut untuk mampu mengembangkan dalam bentuk silabus dan penilaiannya sesuai dengan kondisi sekolah di daerahnya. Adalah kurikulum 2013, di mana kurikulum ini adalah mengembangkan berbagai ranah pendidikan, pengetahuan keterampilan, dan sikap dalam seluruh jenjang dan jalur pendidikan khususnya pada jalur pendidikan sekolah. Kurikulum 2013 berbasis kompetensi ini memfokuskan pada pemerolehan kompetensi-kompetensi pemerintah, melakukan pemetaan kurikulum berbasis kompetensi diuji cobakan pada tertentu oleh peserta didik. Selanjutnya, kurikulum merdeka. Nah, di mana kurikulum pembelajaran ini bersifat interaktif yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi-kompetensi guru. Nah, guru memiliki keluasan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Sedikit penjelasan saya tentang sejarah kurikulum yang ada di Indonesia yang selalu berubah-ubah sesuai dengan periodenya, di mana kurikulum itu berubah agar tidak terjadi kesenjangan dalam informasi dan keterampilan serta pengetahuan yang ada, dengan mengikuti perkembangan zaman serta kebutuhan dalam dunia nyata dan kehidupan sehari-hari.